Ada kalimat yang sudah lama hidup di tengah masyarakat kita, diucapkan dengan yakin, diwariskan dari generasi ke generasi, ditulis di spanduk pernikahan, bahkan kadang dijadikan argumen saat orang tua menasihati anaknya yang baru menikah. Banyak anak, banyak rezeki. Saya tidak datang untuk membantah kalimat itu. Saya datang untuk mengajakmu berpikir, apakah selama ini kita benar-benar memahami apa yang sedang kita ucapkan? Karena jujur saja, kalau kita melihat kenyataan di sekitar kita, ada keluarga dengan 7, 8, bahkan 10 anak yang hidupnya sangat sulit. Anak-anaknya putus sekolah, ibu mereka kelelahan, bapaknya bekerja keras tapi tidak pernah cukup. Lalu di mana rezekinya? Apakah itu berarti Allah tidak menepati janjinya? Atau jangan-jangan memang ada sesuatu yang kita salah pahami sejak dulu? Pertama, mari kita jujur tentang dari mana kalimat ini berasal. Banyak anak, banyak rezeki. Ini bukan ayat Al-Quran. Ini bukan hadis yang syahih. Ini adalah ungkapan budaya yang hidup di masyarakat kita, khususnya masyarakat agraris Jawa dan Melayu zaman dahulu. Dulu, di zaman pertanian tradisional, memiliki banyak anak memang berarti memiliki banyak tenaga kerja. Sawah yang lebih luas bisa digarap, ladang bisa lebih produktif. Dalam konteks itu, ya, banyak anak memang berarti lebih banyak penghasilan. Tapi kita sekarang bukan hidup di era itu. Kita hidup di era di mana pendidikan itu mahal. Biaya hidup di kota terus naik. Satu anak saja butuh biaya sekolah, biaya kesehatan, biaya makan, biaya pakaian, dan semua itu tidak datang sendiri dari langit. Jadi kalau ada yang bilang, tenang, banyak anak banyak rezeki, saya ingin bertanya dengan tenang juga, rezeki itu datang dengan cara apa? Dalam Islam, rezeki memang sudah dijamin oleh Allah. Ini bukan sekadar keyakinan, ini tertulis jelas dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 6, dan tidak satu pun makhluk bergerak di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Ini kalimat yang luar biasa. Setiap makhluk, bahkan semut di bawah batu, bahkan cacing di dalam tanah, semuanya sudah ada jaminan rezekinya dari Allah. Tapi coba perhatikan, apakah semut itu diam menunggu makanannya datang sendiri? Tidak. Semut itu bergerak, ia mencari, ia membawa, ia bekerja tanpa henti, dan disinilah poinnya. Allah menjamin rezeki, tapi rezeki itu datang melalui proses, melalui usaha, melalui ikhtiar. Dalam Islam, ada konsep yang disebut tawakal, dan banyak dari kita memahaminya secara keliru. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah kamu sudah berusaha semaksimal yang kamu bisa, lalu kamu serahkan hasilnya kepada Allah. Ada hadis yang terkenal, seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah saya ikat unta saya dulu baru bertawakal, atau saya biarkan saja dan bertawakal? Nabi menjawab, ikat dulu, kemudian bertawakal. Hadis riwayat Tirmidzi, unta itu tidak akan menjaga dirinya sendiri kalau kamu tidak mengikatnya. Rezeki itu tidak akan datang tanpa kamu menjemputnya. Sekarang, mari kita masuk ke inti yang lebih dalam. Islam tidak hanya bicara tentang hak anak untuk hidup. Islam sangat serius bicara tentang kewajiban orang tua. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ayat ini berat. Allah menyebut dengan tegas, jangan tinggalkan generasi yang lemah, generasi yang tidak berdaya, generasi yang tidak punya bekal untuk menghadapi dunia. Dan itu bukan hanya soal fisik, itu soal pendidikan, soal akhlak, soal kemampuan anak untuk berdiri di atas kakinya sendiri suatu hari nanti. Nabi Muhammad SAW bahkan pernah bersabda, sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya. Itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, coba renungkan kalimat itu. Nabi tidak mengatakan, perbanyak saja anakmu, nanti rezekinya masing-masing. Nabi justru menekankan, pastikan anak-anakmu punya bekal, pastikan mereka tidak menjadi beban, pastikan mereka tidak terpaksa mengemis kepada orang lain.
Lalu muncul pertanyaan yang sensitif. Apakah boleh merencanakan jumlah anak dalam Islam? Ini pertanyaan yang sering dihindari karena dianggap tabu. Tapi saya pikir justru ini yang perlu dibicarakan secara jujur. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membahas konsep azl, salah satu metode pengaturan kehamilan yang dikenal di zaman Nabi. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa pengaturan kehamilan itu diperbolehkan, bukan dilarang, sepanjang tidak bertujuan untuk menghindari rezeki karena takut miskin. Karena itu termasuk su'odzon kepada Allah. Yang dilarang dalam Islam adalah membunuh janin yang sudah ada dan memutus harapan keturunan karena ketakutan semata. Tapi merencanakan, mempertimbangkan kapasitas, memastikan setiap anak mendapat haknya secara penuh. Itu bukan dosa, itu justru bentuk tanggung jawab. Ada perbedaan besar antara tidak mau punya anak karena malas dan takut repot dengan merencanakan jumlah anak agar setiap anak bisa tumbuh dengan layak, mendapat pendidikan yang baik, dan menjadi generasi yang kuat. Yang pertama adalah kelemahan hati, yang kedua adalah kebijaksanaan. Jadi, kembali ke pertanyaan awal, apakah banyak anak banyak rezeki itu salah? Tidak, kalimat itu tidak salah. Yang salah adalah cara kita menggunakannya. Sebagai dalih untuk tidak berpikir, sebagai alasan untuk tidak mempertimbangkan kapasitas diri, sebagai tameng untuk menghindari tanggung jawab yang sesungguhnya berat. Kalau memang anak adalah rezeki dan saya percaya itu, maka setiap anak berhak mendapat orang tua yang siap. Siap secara mental, siap secara finansial, siap secara spiritual. Rezeki bukan hanya tentang jumlah, rezeki adalah tentang keberkahan, dan keberkahan tidak datang hanya dengan memiliki banyak. Keberkahan datang ketika yang sedikit atau yang banyak itu dikelola dengan penuh tanggung jawab, dengan ilmu, dan dengan keikhlasan kepada Allah. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Tuhfatul Maudud mengingatkan bahwa mendidik anak dengan baik adalah salah satu amal terbesar yang bisa dilakukan seorang muslim, membentuk mereka menjadi manusia yang bermanfaat. Saya tidak sedang menghakimi siapapun hari ini. Saya hanya mengajak kita semua, termasuk saya sendiri, untuk tidak mewariskan pemahaman yang setengah-setengah kepada generasi berikutnya. Kalau kita ingin banyak anak, itu pilihan yang mulia. Tapi jadikan itu keputusan yang matang, bukan sekedar ikut arus tradisi yang belum pernah kita pertanyakan. Karena pada akhirnya yang akan ditanya oleh Allah bukan berapa banyak anak yang kita miliki. Yang akan ditanya adalah apa yang sudah kita lakukan untuk mereka. Wallahu a'lam bisyawab. Hanya Allah yang maha mengetahui. Kalau sudut pandang ini membuka cara berpikir baru, bagikan kepada seseorang yang kamu sayangi.